Sebenarnya aman nggak sih kalau kita menggunakan produk-produk skincare itu yang kita campur-campur berbagai merek atau brand? Nah, gimana kira-kira aman atau enggak? Nah, kalau saya pribadi memang selama ini menggunakan 90% produk-produk skincare saya itu dari brand Body Shop. Itu udah dari dulu tuh. Aduh, pokoknya makanya udah belasan tahun gitulah pakai Body Shop terus. Pernah sih waktu itu saya memakai salah satu produk pembersih wajah dari L'Oreal. Karena waktu itu lagi traveling, terus facial washnya tuh nggak kebawa, jadi terpaksa harus beli kan. Sedapetnya yang ada deket hotel waktu itu di toko-toko di toko-toko yang penjual skincare gitu-gitu tuh dapetnya ya merek L'Oreal itu. Dan tapi essence-nya, serumnya, pelembab dan sunscreen itu tetap pakai produk Body Shop, jadi kayak digabung gitu kan L'Oreal sama Body Shop. Tapi alhamdulillah sih hasilnya oke aja. Tapi dalam Body Shop sendiri itu kan ada berbagai macam varian. Ada varian vitamin C, tuh vitamin C itu lengkap tuh dari facial wash, moisturizer, pelembab, ada sunscreennya juga, ada liquid peeling, ada face spray ya namanya tuh, vitamin C ada. Terus ada juga drops of youth, juga lengkap, serum segala macam. Ada drops of light, ada oils of life, ada roots of strength, nih salah satu favorit saya. Terus ada ya pokoknya macam-macam lah, belum ada yang carrot apa gitu ya, belum pernah pakai sih selama ini. Nah, kalau yang itu tuh saya memang gabung tuh, sering banget campur-campur. Misalnya kayak sekarang tuh saya menggunakan pembersih wajah dari Drops of Light, essence-nya pakai dari Roots of Strength, terus serumnya kebetulan sekarang itu Drops of Light juga, terus pakai serum mata dari Drops of Youth, terus pakai Skin Instant Smoother ya dari vitamin C itu, terus pakai pelembab wajahnya dari Oils of Life, dan sunscreennya dari Skin Defense, tapi semuanya itu Body Shop. Nah, itu saya gabung-gabung dan so far sih hasilnya oke aja. Karena mungkin dihitungnya tetap satu brand ya, sama-sama Body Shop, jadi tuh kandungannya diharapkan tuh nggak saling bertabrakan, kecuali mungkin tipe khusus seperti tea tree. Soalnya kalau tea tree ini memang fokusnya itu ke kulit yang berjerawat, yang cenderung berminyak, jadi kurang cocok kayaknya kalau digabung dengan yang lain. Karena produk-produk Body Shop yang di luar tea tree itu pada umumnya memang fungsinya untuk menghidrasi kulit, jadi untuk melembabkan kulit. Mungkin sih ada 3 hal ya yang harus kita perhatikan sebelum memutuskan untuk menggunakan skincare dari berbagai macam brand. Yang pertama itu paling penting, perhatikan secara detail ingredient dari masing-masing produk. Karena ada beberapa kandungan ingredient itu yang nggak boleh dicampur dengan yang lain. Misalnya kayak retinol tuh ada beberapa zat yang nggak boleh digunakan bersamaan dengan retinol, itu saya lupa, nanti kalian googling aja sendiri. Vitamin C juga sama, ada beberapa tuh yang nggak boleh digabung tuh pemakaiannya dengan produk-produk yang mengandung vitamin C. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian menggunakan krim atau obat atau apapun dari produk skincare yang diresepkan khusus oleh dokter atau klinik tertentu, nah itu baiknya sih kalau saya jangan dicampur ya. Karena biasanya kalau dari dokter apa klinik itu kandungannya tuh lebih kuat, karena memang personally made kan, bener-bener dibikin khusus untuk kita sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi biasanya tuh udah kandungan zatnya itu udah tinggi, jadi jangan sampai nanti dicampur dengan brand lain itu malah jadi kebanyakan. Nah, kalaupun memutuskan untuk menggunakan skincare dari brand lain, itu diskusikan dengan dokter terlebih dahulu. Terus yang ketiga juga yang dikhawatirkan nih, yang poin ketiga yang harus diperhatikan itu, kalau kita campur-campur produk itu takutnya kandungannya, misalnya kita tuh butuhnya cuma berapa persen, tapi karena makanya dari brand yang lain di sini ada, di sini juga ternyata ada, itu jadinya kebanyakan. Kalau dari varian yang sama, brand yang sama kan biasanya udah diatur tuh, misalnya kayak pembersih wajahnya kasih ini, nanti serumnya ini gitu, itu udah diperhitungkan kan, jadi nggak akan saling tabrakan. Sebenarnya kalau misalnya kalau tetap mau campur-campur brand sih ya nggak apa-apa juga, coba aja. Jadi kan dilihat, kita lihat kalau memang ada masalah, kalau misalnya kulitnya malah breakout atau ada masalah lain, kusam, berjerawat dan sebagainya itu segera hentikan pemakaian. Terutama yang kulit sensitif nih harus lebih hati-hati ya, jangan main asal tabrak berbagai produk, itu takutnya malah kandungannya itu saling berseberangan. Memang sih salah satu cara paling efektif yang efisien itu adalah berkonsultasi langsung dengan dokter
atau ke klinik kecantikan, karena di sana kan sudah ada ahlinya dan benar-benar kita itu ditangani secara personal. Tapi kan kadang masalah biaya, atau seperti saya dulu misalnya kan karena udah tinggal di luar negeri ya selama belasan tahun, jadi aduh dokter kulitnya apalagi pindah-pindah negara, ntar dokter kulitnya pindah-pindah, dan jadi saya memutuskan untuk menggunakan brand tertentu. Jadi mungkin ada keterbatasan biaya, terus keterbatasan waktu, atau keterbatasan tempat atau lokasi. Kalaupun tidak bisa berkonsultasi dengan dokter, jangan terlalu brandnya itu jangan terlalu mix gimana gitu. Jadi coba dulu satu yang dirasa cocok gitu, baru nanti kalau misalnya udah ketemu yang cocok nih, baru coba-coba campur dengan yang lain. Biar kalau misalnya kan nanti kita pakai produk yang baru ternyata ada masalah, kita kan sudah tahu masalahnya di mana, jadi produk baru itu kita singkirkan, kita bisa kembali menggunakan produk-produk skincare yang tadinya sudah cocok dengan kita sebelum dicampur tadi. Itu aja sih, semoga informasinya membantu ya.